Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang banyak di request dari teman-teman, yaitu 10 Cloverfield Lane 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami kecelakaan dan ketika dia sadar sudah dikurung di dalam bunker. Dan masalahnya, si pria pemilik bunker ini mengatakan jika semua orang di luar sana sudah mati. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Michelle yang sedang mengemasi barang-barangnya. Lalu dia menelepon seseorang yang membuatnya sedih. Dan ini disebabkan karena dia bertengkar dengan calon tunangannya. Akhirnya, Michelle pergi dari rumah dengan membawa sebotol bir untuk menenangkan dirinya. Ketika dalam perjalanan, ada telepon masuk dari kekasihnya bernama Ben. Ben ini mencoba untuk memujuknya, tapi Michelle segera menutup telepon dan menyalakan radio. Di mana ada berita bahwa hari ini cuaca sangat buruk dan mati lampu di seluruh kota. Lalu si Ben menelpon kembali dan singkat cerita, Michelle pun tersadar di dalam ruangan dengan kondisi terikat. Ia mencoba membuka ikatan di kakinya namun tidak bisa. Lalu ia melihat barang di sudut ruangan. Dengan bantuan tongkat infusnya, ia berhasil mengambil handphone. Tapi sayangnya sinyal sama sekali tidak terdeteksi. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Howard datang. Michelle yang panik dan ketakutan. Ternyata Howard hanya menginginkan Michelle untuk tetap memakai infus agar ia pulih. Ia pun memberikan tongkat bantu jalan karena kakinya masih cedera. Michelle pun mengatakan bahwa kekasihnya pasti akan datang dengan bantuan polisi. Akan tetapi, Howard menjawab tidak akan ada siapapun yang mencari dirinya. Howard pun memberikan kunci untuk membuka ikatan Michelle dan pergi dari sana. Lalu Michelle mencoba untuk kabur dengan membuat senjata dari tongkatnya dan membakar ventilasi agar memancing Howard datang kembali. Saat Howard masuk, Michelle yang gagal menusuknya dan langsung dibius oleh Howard. Saat Michelle tersadar, Howard sudah duduk di depannya. Michelle pun memohon agar dirinya dilepaskan. Howard mengatakan, "Kamu beruntung, aku sudah menemukanmu dan menyelamatkanmu dari kecelakaan. Tidak ada lagi tempat yang bisa disinggahi." Dengan perkataan ini pun Michelle sangatlah bingung. Howard menegaskan kembali bahwa telah terjadi penyerangan di luar sana seperti bahan kimia atau nuklir dan hanya di dalam bunker miliknya sangat aman. Akhirnya Michelle memohon untuk meminjam HP Howard untuk mengabari keluarganya bahwa dirinya baik-baik saja. Dan secara mengejutkan, Howard berkata kembali bahwa semua orang di luar sana sudah mati. Who's that? Ternyata itu seorang pria lain bernama Emmett. Emmett ini secara sukarela masuk ke dalam bunker milik Howard. Emmett juga bilang jika udara di luar sana sudah terkontaminasi atau tercemar. Lalu mereka bertiga masuk ke ruang utama bunker dan di sana tersedia fasilitas yang sangat lengkap. Di sini Michelle pun masih ragu dengan perkataan Howard bagaimana manusia musnah dalam waktu singkat. Dan Howard pun begitu ramah jika disebut sebagai penculik atau penjahat. Setelah itu, Michelle meminta Howard menelepon pihak kepolisian karena dia juga mendengar ada suara mobil di atas bunker. Tetapi Howard mengatakan bahwa jaringan komunikasi sudah terputus dan jika benar Michelle mendengar suara mobil, bisa dipastikan orang itu sudah mati. Howard yang mulai kesal dengan Michelle yang terkesan tidak percaya perkataannya. Don't worry. Just the generator. Lalu Howard mengajak Michelle untuk melihat sesuatu di luar. Di sana terdapat ada 2 lapis pintu keluar dan selalu dikunci oleh Howard tentunya. Ketika Michelle sampai di pintu terakhir, dia melihat 2 ekor babi yang sudah tewas mengenaskan. Saat Michelle sudah mulai percaya,
dia melihat mobil pick up milik Howard. Dan dia mengingat bahwa mobil itulah yang menabrak dirinya. Misha pun kembali berpikir bahwa ini hanya akal-akalan Howard. Cerita bergulir, Misha lalu menggali informasi tentang Howard kepada Emmett. Emmett berkata Howard dulunya adalah angkatan laut. Dia menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun bunker ini dan Emmett ikut membangunnya. Emmett melihat serangan tersebut. Di atas langit terdapat kilat merah dari kejauhan. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Emmett berusaha masuk ke bunker, tapi Howard berusaha menutupnya sampai akhirnya tangannya cedera. Misha pun kekeh belum percaya. Dia sangat yakin mendengar suara mobil di atas bunker sebelumnya. Saat makan malam, Emmett berusaha mencairkan suasana. Di sini terlihat Howard semakin aneh dan emosinya tidak stabil. Misha yang mengetahui ada kunci mobil di saku Howard. Akhirnya Misha sengaja memancing dan membuat Emmett semakin emosi. Ketika Howard sedang marah, Misha berhasil mengambil kunci tersebut. Howard pun tersadar jika kuncinya telah menghilang. Dan ketika Howard lengah karena mendengar suara di atas bunker, Howard mengejar Michelle yang kabur. Michelle pun berhasil menutup pintu yang pertama. Tiba-tiba, Michelle melihat mobil lain di luar bunker. Dan ketika Michelle akan keluar, seorang wanita memohon agar Michelle membukakan pintunya. Dia berkata jika dirinya baik-baik saja dan hanya terkena sedikit. Michelle pun kembali ke dalam bunker. Pada akhirnya Howard mengaku bahwa dirinya yang telah menabrak Michelle. Howard pun mengatakan saat itu dirinya sangat panik karena sudah mulai terjadi serangan. Ia berkendara di luar kendali sehingga mencelakai Michelle. Lalu Howard memberikan baju milik Megan untuk dipakai Michelle setelah mandi. Siapakah itu Megan? Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Lalu Howard mengatakan bahwa dirinya mengenal wanita yang tadi. Dia bernama Leslie, tetangga Howard yang juga mengetahui bunker miliknya. Lalu Howard meminta tolong untuk menjahit luka di dahinya. Michelle yang merasa bersalah dan sudah mulai percaya akhirnya membantunya. Howard berkata bahwa Megan adalah putri kandungnya. Megan sudah dibawa pergi ibunya karena merasa tingkah laku Howard semakin aneh. Di malam hari, Misha dan Emmett bercerita kembali tentang masa lalunya masing-masing. Hari demi hari dilalui. Got to go snorkeling, really? What is that? Howard. Stay calm. What was that? Howard mengatakan bahwa itu mungkin suara helikopter musuh yang sedang berpatroli. Lalu alarm bunker tiba-tiba menyala. Sebab alarm menyala untuk memberikan peringatan saluran udara yang tersumbat. Itu artinya mereka akan kekurangan udara di dalam bunker jika tidak segera dibetulkan. Karena lubang ventilasi udara kecil, hanya Michelle yang muat masuk ke dalamnya. Akhirnya, Misha sampai di atas bunker dan membetulkan salurannya. Setelah itu, dia melihat ada tangga ke atas mengarah ke pintu keluar yang lainnya. Tentu saja, dalam kondisi terkunci. Akan tetapi, dia melihat goresan di sana yang ternyata... Michelle pun mengatakan pada Emmett bahwa Howard telah berbohong. Howard pasti sudah melakukan sesuatu yang mengerikan ke Megan. Michelle lalu menunjukkan anting dengan noda darah kering yang ia temukan di atas tadi. Dan itu sama persis seperti di foto Megan. Dan yang lebih mengejutkan bahwa di foto itu bukanlah Megan, melainkan Britney, teman sekelas kakak Emmett waktu SMA. Britney menghilang 2 tahun yang lalu dan tidak pernah ditemukan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Howard lah yang telah menculik dan akhirnya membunuh Britney. Mereka pun membuat rencana harus mengambil pistol Howard dan kabur dari sana. Michelle yang sebelumnya bercita-cita sebagai fashion designer, ia memiliki ide untuk membuat kostum pelindung kulit dari tirai kamar mandi. Emmett juga secara sembunyi-sembunyi mengambil gunting dan menyembunyikannya. Emmett yang berhasil menipu Howard
dengan mengatakan mungkin saja Michelle menyentuh penyaring udara yang sudah terkontaminasi dan mencemarkannya ke area kamar mandi. Pada akhirnya, tirai kamar mandi dibuka oleh Howard dan dibuangnya. Tirai kamar mandi pun berhasil didapatkan. Kostum dan master gas mulai dikerjakan, tapi karena kostum hanya cukup untuk satu orang, salah satu dari mereka harus pergi keluar dan mencari bantuan. Ketika Michelle melanjutkan membuat kostum, tiba-tiba Howard datang. Dan untungnya, barang-barang berhasil disembunyikan. Lalu Howard menunjukkan sesuatu kepada mereka dengan terdapat sebuah tong besar yang ternyata berisi asam sulfat. Asam sulfat pelarut kimia yang bahkan tubuh manusia sekalipun bisa larut di dalamnya. Ternyata Howard menunjukkan ini karena dia menemukan gunting dan perkakas lainnya. Howard mengetahui ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Emmett pun mengatakan jika itu adalah ulahnya, bukan ulah Michelle. Emmett berkata dia akan membuat senjata dan akan digunakan untuk merebut pistol Howard. Emmett pun meminta maaf dan Howard menenangkan Michelle serta mengatakan Emmett bisa mengancam kehidupan mereka. Dalam ketakutan dan kesedihannya Michelle, ia berusaha menenangkan dirinya. Tak lama kemudian Howard datang dengan membawakan es krim untuk Michelle. Saat Howard sudah pergi, Michelle menyelesaikan kostum dan masker gasnya. Michelle langsung menyembunyikan masker gas di ventilasi tepat ketika Howard akan masuk kembali. Howard bertanya, apa semua baik-baik saja? Dan ketika Howard akan keluar ruangan, Howard mengecek ke ventilasi dan beruntungnya tangannya tidak sampai ke master gas. Akan tetapi, Howard melihat sesuatu di bawah kasur Michelle. Howard yang sangat emosi melihat kostum itu dan Michelle langsung kabur. Howard berhasil mengejarnya dan Michelle langsung menjatuhkan tong asam sulfat dan mengenai sebagian tubuh Howard. Michelle bergegas mengambil kostum dan masker gasnya karena Howard masih hidup. Michelle menjatuhkan rak ke arahnya. Bunker sudah mulai terbakar karena kabel listrik yang terkena asam sulfat. Michelle pun kabur melalui ventilasi, diserang oleh Howard. Akhirnya, Michelle berhasil lolos. Dia memakai kostumnya dan keluar dari bunker mengerikan itu. Michelle menuju mobil Howard. Akan tetapi, secara tidak sengaja kostumnya sobek. Lubang di bagian berhasil ditutup dan ketika Michelle melihat ke langit, ada sekelompok burung yang sedang terbang. Ternyata Howard selama ini berbohong. Di sini dia tertawa, bingung, sampai menitikkan air mata karena merasa sudah dibodohi. Michelle pun naik ke atas mobil dan ia melihat pesawat di kejauhan. Bunker akhirnya meledak. Karena ledakan tersebut, pesawat langsung mendatanginya. Akan tetapi, ternyata itu adalah pesawat alien. Pesawat itu menurunkan seekor makhluk ke dalam ladang untuk mengecek kondisi bunker. Michelle pun bergegas lari ke mobil Leslie, tapi mobil itu dikunci dan alarmnya menyala. Michelle berlari dan bersembunyi di dalam gudang serta terdapat mayat Leslie. Saat Michelle mencari kunci di sakunya, Michelle yang berusaha kabur, akan tetapi pesawat alien datang dan mengeluarkan gas racun. Michelle dengan cepat memakai masker gasnya, lalu Michelle kembali diserang oleh makhluk itu. Untung saja hanya masker gas Michelle yang dimakannya. Mobil Michelle pun diangkat oleh pesawat alien. Saat Michelle sudah mulai putus asa, lalu dia melihat botol miliknya yang ternyata disimpan oleh Howard. Akhirnya, Michelle membuat bom dari botol bir tersebut. Michelle yang berhasil meledakkan pesawat itu dan dia akhirnya selamat. Dengan menggunakan mobil Leslie, ia bergegas pergi dari sana. Dalam perjalanan, terdengar siaran yang mengatakan jika kalian mendengar ini, berarti kalian berada di zona berbahaya.
Pergilah ke Houston dan ada banyak keluarga di sana dan kami membutuhkan bantuanmu. Kami memenangkan pertempuran di sini. Bergabunglah bersama kami." Michelle pun bergegas membanting mobilnya ke arah Houston dan film pun selesai.